Oke, Ginting, persiapan awal deh pertanyaannya dah, persiapan kamu menjelang World Tour Final. Ya persiapannya sih masih disiapkan sih, maksudnya kemarin juga kan pulang dari Jerman. Minggu lalu sih maksudnya baru mulai pemulihan, terus sekarang juga udah masuk lebih ke ningkatin dari semuanya sih, segi fisik juga biar nanti di sana lebih prima juga. Terus nanti mungkin di minggu depan udah mulai turun dari segi fisik, tapi di tekniknya lebih diperhatiin lagi. Jadi ya coba buat lebih fokus juga sih dari evaluasi yang kemarin di Tour Eropa. Sekarang di minggu-minggu ini lebih sama minggu depan lebih apa ya, lebih diperhatiin juga apa yang mesti ditingkatin, apa yang mesti diperhatiin. Dengan tanggal World Tour Final yang maju nih dan juga venue yang berubah, kamu sendiri menanggapi seperti apa persiapannya mepet jadi seperti itu? Sebenarnya kalau persiapan sih gak mepet sih, karena dari apa, dari Eropa kemarin pulang kurang lebih ada 2,5 sampai 3 minggu lah ya, kalau nggak salah. Terus juga dari perpindahan dari Cina ke Bangkok juga menurut saya bagus juga sih, karena kan dari kita lihat waktu yang apa, peraturan yang awal baru itu cukup strict juga, otomatis takutnya kayak misalkan kita ke sana ada yang positif atau apa segala macem bisa berimbas ke pemain-pemain yang lain atau tim kita sendiri. Jadi ya dengan adanya perpindahan ini sih bagus sih, karena intinya nggak memaksakan juga sih, karena kan aturan di sana masih cukup ketat banget juga, jadi ya bagus. Terus dari juara kemarin di Jerman, uh, ada jadi motivasi tambahan lah itu yang gitu untuk di World Tour Final ini seperti apa? Ya pasti motivasi lebih ke ini sih, lebih ke kepercayaan diri di lapangan sih, karena kan eh, apa namanya, dengan hasil yang bagus kemarin di, bukan cuma hasil sih ya, performa sih ya, dari babak pertama sampai di final cukup puas sih sama performanya. Jadi semoga itu jadi kunci apa ya, kunci buat nanti ke quarter final sih. Oke, di World Tour Final kan bukan kali pertama buat Ginting juga gitu. Kamu sendiri untuk yang kedua gitu. Lupa, keempat atau nggak tahu. Oke, dan ini jadi sekian kali untuk kamu tampil gitu dan di Bangkok lagi juga ya penampilan World Tour Final. Nanti kamu sendiri punya gambaran nggak sih gimana sih untuk di World Tour Final ini ketemu 8 pemain yang ya yang terhebat tahun ini gitu kan? Iya pasti dari main juga kan grup ya, sistemnya grup, dia round robin juga, jadi 3 kali main pertama dihitung menang kalah segala macam jadi poin. Jadi mungkin ya sebisa mungkin dari babak pertama, dari match pertama lebih maksimalin aja sih, maksudnya nggak mikirin babak kedua kan bakal main lagi, babak kedua lawan siapa, babak ketiga lawan siapa. Jadi ya anggap setiap match dari awal sih lebih ke final sih. Jadi karena kan semua bisa terjadi tuh kalau di round robin, karena pengalaman waktu itu di mana ya, oh di Cina, waktu Axelsen mundur itu, jadi otomatis si Cho Tenchen nggak dapat poin ya. Jadi di situ ya sebisa mungkin sih menang pasti kan, biar aman dapat poin. Cuma kan pasti dari 8 pemain ini juga nggak apa, pemain yang bagus-bagus juga, mereka dapat bisa masuk ke World Tour Final juga dengan hasil yang bagus juga selama setahun ini. Jadi lebih fokus ke diri sendiri dulu aja, siapin lebih maksimal dulu sih. Ginting, kan ini water final kan pertandingan turnamen terakhir musim ini ya. Nah, tahun depan tuh ada kualifikasi Olimpiade. Nah, kamu menatap water final ini seperti apa? Targetmu seperti apa? Apakah ini jadi salah satu persiapan kamu untuk kualifikasi Olimpik tahun depan? Iya pasti World Tour Final ini penting juga sih, secara maksudnya buat ranking ya, buat ranking di tahun depan. Maksudnya kalau bisa dapat yang bagus tetap stay di 8 lah, karena kan kemarin juga sempat ngobrol juga sama Korudi, dia sebisa mungkin semaksimal mungkin dapat hasil yang bagus, dapat poin yang banyak, karena nanti pengaruh di pengejaran poin di uh, Olimpik. Jadi kalau di 8 kan otomatis nggak langsung masuk, ketemu di babak-babak apa, nggak ketemu sidit satunya, nggak ketemu sama-sama sidit gitu, jadi nggak mencar gitu ya. Jadi kans buat ke babak berikutnya tuh besar. Jadi meskipun nggak nggak memastikan juga sih, tapi kan ada kesempatan juga. Jadi semoga di quarter final sih bisa dapat hasil yang bagus, jadi tetap stay di 8 atau bisa lebih
dapat poinnya. Balik di quarter final, mungkin dari peta persaingan sendiri menurut kamu seperti Excelsen lagi kah atau nanti juga atau misalnya ketemu cowok Tianjin lagi? Ya siapa aja sih, karena 88-nya juga bagus juga, bukan cuman mereka berdua juga, karena yang lainnya juga yang kayak Loken Yu, Kodai, terus juga siapa sih? Lu Guangzhou segala macem, ada cotenya banyak sih. Maksudnya mereka juga bukan pemain yang sembarangan juga sih, maksudnya dengan hasil atau mereka bisa ikut quarter final berarti mereka punya kualitas juga kan. Selama setahun ini mereka bisa dapat hasil yang baik juga gitu sih. Artinya Excelsen mungkin masih jadi lawan berat buat buat sementara ini memang Excelsen kita bisa lihat sendiri lebih masih belum bisa banyak orang yang bisa tembus gitu. Cuman berarti ya tadi saya bilang nggak memastikan kalau dia pasti menang terus gitu. Jadi pasti semua orang ketemu dia pengen ngalahin juga, apalagi secara dia seeded satunya atau ranking satunya. Jadi dia semoga bisa tembus sih. Kalau sama Jojo kan ada potensi satu grup ya, karena Iya, seeded. kemungkinan. Nah, misalnya kalau ada kalian sendiri untuk kamu sendiri sama Jojo nanti kalau misalnya sejauh mana kalian akan bisa melangkah gitu, kalian prediksi sendiri gitu berdua, apakah mungkin bisa final atau kalau misalnya satu grup nanti seperti apa? Ya pasti kita berharap sih nggak satu grup sih, cuma kalau misalnya satu grup ya pasti kita ya pasti semua pengen menang juga sih, maksudnya kayak ketemu Jonathan sendiri juga ya ada plus minusnya sih. Kalau segrup otomatis kemungkinan bisa salah satu yang masuk atau dua-duanya mungkin bahkan, tapi kan nggak gampang juga, musuh-musuh yang lain juga bagus juga, cuman ya itu sih bingung juga. Mungkin kalau bisa soal lawannya satu-satu misalnya Kodai kan juga dia lagi meningkat gitu kan, terus kayak Lu Guangzhou juga, maksudnya pemain-pemain muda yang potensial ini kamu akan jadi ancaman besar nggak sih Bos? Ya lebih waspada sih kuncinya di situ, karena mereka juga kan dengan penampilan yang lagi naik, lagi bagus di akhir tahun ini, terutama di Kodai ya. Si Kodai ini memang dari kelihatan mungkin kepercayaan dirinya juga meningkat juga otomatis. Jadi ya itu tadi, saya lebih coba buat persiapin ke diri sendiri dulu sih, dari segi pikirannya, mentalnya, teknik di lapangannya juga, fisik segala macem yang maksudnya diingat-ingat juga sih waktu saya kemarin ini bisa berhasil atau bisa bermain bagus di Jerman atau di Singapura atau di pertandingan lainnya. Jadi mesti diingat-ingat lagi nih apa yang bisa bikin main bagusnya apa. Jadi lebih fokus ke diri sendiri dulu sih, lebih siapin juga, nanti sisanya pastikan nanti di lapangan kita adu strategi juga, adu mental juga, adu fisik segala macam. Otomatis sih lebih fokus diri sendiri. Dengan mundurnya kemarin di Australia itu ada pengaruh nggak sih buat kamu mungkin dengan jarak waktu ke quarter final kan agak jauh gitu, mungkin ada pemain yang dengan jarak jauh itu jadi suasana pertandingannya hilang. Nah, kalau dari Ginting sendiri itu kemarin mundur keuntungan atau memang ya atau jadi ada yang kurang gitu? Ya pasti itu udah jadi hasil diskusi saya sama pelatih juga, sama pengurus atau Kaon juga, karena kita lihat juga kan kemarin kondisinya 3 turnamen di Eropa terus pulang seminggu, mungkin dari jet lag atau kondisinya belum pulih maksimal gitu. Sedangkan kalau misalnya dipaksakan buat main ke Australia, kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Bukan hanya hasil tapi performanya kayak gimana. Cuman pastikan dari performa itu pengaruh nanti buat kepercayaan dirinya seperti apa. Terus juga ya pasti sih menurut saya dengan mundurnya di Australia kemarin sih menguntungkan, karena bisa lebih recover juga, lebih mempersiapkan di quarter final juga lebih maksimal sih. Ada target sendiri di World Tour final? Target sih pasti pengen juara, cuman ya pasti lebih fokus aja dulu satu dia. Suka nonton Piala Dunia nggak? Nonton Piala Dunia nggak ngikutin banget sih, cuman kalau memang lagi ada kesempatan nonton. Ada jagoan, tim jagoan? Kemarin kan lagi arisan tuh, dapatnya Holland sama Kanada. Ya pasti dukungnya Belanda lah. Jadi dukungnya Belanda gitu. Iya, cuman ya apa aja sih, maksudnya senang juga nonton, cuma maksudnya saya orangnya nggak yang ngikutin bola gimana banget, jadi ya
biar menang arisan ya Belanda. Tapi lihat pertandingan pertama Belanda kemarin optimis nggak Mas? Gak Belanda. nonton Oh, masalahnya, nggak kan nonton. saya nggak ngikutin. Oh, iya. Kemarin nontonnya Argentina Arab gitu sih. Kalah. Kalah. Tapi ada prediksi siapa yang juara? Prediksi siapa ya? Nah itu saya nggak ngikutin, jadi nggak tahu di negaranya tuh pemainnya mana aja gitu. Cuman kata teman-teman yang lain kan, yang lengkap tuh Brazil atau enggak Argentina kali ya. Ya nggak tahu sih. Tapi emang favoritnya Brazil juga sih. Favoritnya Brazil. Tapi dukung Belanda. Dukungnya jadi Belanda. juara. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.